Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi di channel saya. Saya akan mereview sebuah handphone iPhone 13 biasa. Kelebihan dan kekurangan iPhone 13 biasa akan saya bahas setelah video ini, dan simak terus sampai akhir. Untuk pertama, spesifikasi iPhone 13 yaitu rilis Oktober tahun 2021, layar 6,1 inch, Super Retina XDR OLED HDR10, Dolby Vision 460 ppi, chipset Apple A15 Bionic 5nm, GPU Apple GPU 5 core grafik internal 4/128 GB atau 4/256 GB atau 4/512 GB. Eksternal tidak tersedia slot micro SD. Kamera belakang yaitu 12 megapiksel wide, 12 megapiksel ultra wide, top lidar scanner depth. Kamera depan 12 megapiksel wide, SL 3D depth biometric sensor. Baterai Li-ion 3240 mAh, fast charging 20 watt. Kelebihan iPhone 13. Pada perangkat ini, Apple memberikan penawaran kelebihan yang sebenarnya berasal dari nilai jual tahun lalu. Dengan sedikit polesan penting, iPhone 13 mengusung beberapa kelebihan di bawah ini. Layar Super Retina XDR tajam. Pada bagian depan, iPhone 13 menampilkan panel Super Retina XDR AMOLED berukuran 6,1 inci dengan rasio aspek 19:5:29 yang sama hebatnya dengan yang digunakan pada iPhone 12. Layar ini memberikan ketajaman serta peningkatan kecerahan 800 nits di bawah sinar matahari yang cerah. Bahkan Apple juga mengklaim angka hingga 1200 nits saat kalian melihat konten HDR. Apple terus menawarkan desain yang kokoh dengan keramik shield yang tangguh di depan, rangka aluminium, dan ketahanan udara yang cukup besar. Hal ini yang sekaligus menjadi daya tarik display iPhone 13 untuk ketahanan layar yang terjamin. Sistem kamera mengalami peningkatan. Pada umumnya, spesifikasi kamera merupakan bagian paling menarik dari iPhone baru. Tetapi iPhone 13 belum mendapatkan banyak sensasi dari sektor ini karena hanya sedikit meningkatkan sistem kamera yang sudah solid di iPhone 12. Mungkin manfaat terbesar bagi kalian dalam hal kamera di iPhone 13 adalah sensor utama yang dipinjam dari iPhone 12 Pro tahun lalu. Teknologi stabilisasi sensor SAFE yang dimiliki membuat bidikan stabil pada kamera utama dan membantu dalam cahaya redup. Warna lebih beragam. Selain dari spesifikasi dan isi smartphone, pilihan warna adalah hal termasuk penting bagi para pengguna yang mempertimbangkan estetika warna. Ada beberapa warna baru untuk iPhone 13 dengan opsi Starlight, Midnight, Blue, Pink, dan Product Red. Praktis, warna pink tentu secara otomatis mengganti opsi ungu dari iPhone 12. Apple juga telah mengubah nuansa warna biru iPhone 13 tidak sama dengan biru iPhone 12 sehingga lebih matching. Chipset powerful. Dapur pacu adalah hal penting yang harus diperhatikan sebelum membeli sebuah smartphone. Seluruh keluarga iPhone 13 ditenagai oleh chip 5nm A15 Bionic Apple yang disempurnakan dengan diferensiasi utama pada CPU-nya. 4 inti pada iPhone 13 dan 13 mini, tetapi 5 inti pada iPhone 13 Pro dan Pro Max. Daya tahan baterai yang bisa diandalkan. Secara resmi, iPhone 13 dirancang untuk bertahan 2,5 jam lebih lama dari iPhone 12, sehingga bisa bertahan menemani aktivitas kalian seharian. Selain baterai yang lebih besar dan chipset yang lebih efisien, Apple juga menambahkan mode data cerdas yang bisa beralih dari 5G ke 4G LTE. Mode tersebut diaktifkan saat melakukan tugas yang tidak memerlukan kecepatan seluler
mutlak yang tersedia, sehingga menggunakan lebih sedikit energi untuk menghemat daya baterai. Kekurangan iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone 13 Pro dan Pro Max, kalian mungkin sudah bisa menerka apa saja kekurangan dari perangkat ini. Nah, di samping kelebihan yang menggiurkan di atas, apa saja kekurangan iPhone 13? Mari simak informasi berikutnya. Pertama, tidak ada promotion. Salah satu poin pembicaraan besar untuk iPhone tahun ini adalah teknologi ProMotion. Apple telah menghadirkan teknologi tampilan kecepatan refresh tinggi tersebut yang sudah ditemukan di iPad Pro-nya. Untuk menyajikan visual super harus di perangkat iPhone. Sayangnya pada iPhone 13 tidak ada teknologi tersebut, sehingga bisa dibilang mengecewakan. Namun berkat iOS 15 baru, refresh rate standar 60 Hz, iPhone 13 bisa menangani dengan mulus kinerja di atas layar. Yang kedua, tidak memiliki kamera telefoto dan makro. Masih belum ada lensa telefoto di iPhone 13 biasa, sehingga kalian harus beralih iPhone 13 Pro atau Pro Max jika ingin memotret pada jarak yang lebih jauh dengan kualitas mumpuni dari Apple. iPhone 13 juga tidak mendapatkan mode makro seperti yang dimiliki oleh 13 Pro. Tidak memiliki Touch ID. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan sistem biometrik fingerprint, tentu merasa terganggu dengan kekurangan iPhone 13 yang satu ini. Meskipun diklaim super akurat, namun tetap saja akan merepotkan apabila harus menggunakan Face ID di tempat umum karena kalian harus membuka masker. Demikian pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan iPhone 13. Perangkat ini dibanderol dengan harga mulai 14 jutaan 128 GB dan 20 jutaan untuk varian yang paling tinggi 512 GB. Mungkin sekiranya saya membagikan informasi tentang iPhone Apple 13. Apabila ada tutur kata yang kurang baik atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.